Dulu, kita mungkin hanya bisa bermimpi melihat pemain Indonesia bersaing di liga top Eropa. Tapi sekarang, Indonesia bukan cuma sekedar ikut bersaing, tapi resmi menjadi raja finansial di sepak bola Asia Tenggara. Tahukah kalian kalau harga satu orang pemain kita saja sudah bisa membeli hampir seluruh skuad tim nasional negara tetangga? Hari ini, kita akan bedah data terbaru dari Transfermarkt. Seberapa jauh timnas Indonesia meninggalkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia dalam hal nilai pasar atau market value? Mari kita hitung. Per Maret 2025, angka-angka yang muncul benar-benar mencengangkan. Timnas Indonesia kini menduduki puncak klasemen nilai pasar di Asia Tenggara dengan total mencapai lebih dari 537 miliar rupiah. Angka ini naik drastis setelah bergabungnya nama-nama besar seperti Kevin Dix dan Emil Audero. Bandingkan dengan rival kita, Thailand berada di posisi kedua dengan nilai sekitar 157 miliar rupiah. Malaysia di posisi ketiga dengan angka 129 miliar rupiah. Vietnam yang dulu sangat dominan, kini harus puas di posisi keempat dengan nilai 109 miliar rupiah. Artinya apa? Valuasi skuad Garuda saat ini hampir 4-5 kali lipat lebih mahal dibandingkan rival-rival terdekat kita di ASEAN. Mari kita bicara fakta yang lebih gila lagi. Sang kapten, Jai Itzes, yang kini merumput di kasta tertinggi Liga Italia, memiliki nilai pasar yang menembus 173 miliar rupiah hingga 197 miliar rupiah. Bayangkan, harga satu orang Jai Itzes saja sudah cukup untuk membeli seluruh skuad timnas Malaysia atau bahkan skuad Thailand. Bukan cuma Bang Jai, kita masih punya Mace Hilgers di FC Twente dengan nilai sekitar 156 miliar rupiah. Lalu ada Kevin Dix, 78 miliar rupiah, dan Emil Audero, 86 miliar rupiah. Dominasi kita begitu kuat, sampai-sampai dalam daftar 10 pemain termahal di Asia Tenggara, hampir semuanya berasal dari timnas Indonesia. Satu-satunya pemain non-Indonesia yang sanggup menyelip di daftar elit ini adalah bintang Thailand, Supachai Chaidet, dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah. Itu pun posisinya masih jauh di bawah pemain-pemain diaspora kita. Kenapa perbedaannya bisa sejauh ini? Jawabannya ada pada profil liga tempat mereka bermain. Mayoritas pemain inti Indonesia saat ini bermain di liga-liga top Eropa seperti Serie A Italia, Eredivisie Belanda, hingga Superliga Denmark. Secara otomatis, standar valuasi mereka mengikuti pasar Eropa. Sementara itu, rival kita seperti Thailand dan Vietnam masih sangat bergantung pada pemain dari liga domestik mereka sendiri. Meskipun Liga Thailand adalah salah satu yang terbaik di ASEAN, secara nilai ekonomi global, mereka belum bisa menandingi exposure liga-liga besar Eropa yang kini dihuni oleh anak-anak asuh John Herdman. Namun, ada satu catatan penting. Di ajang seperti Piala AFF atau SEA Games, Indonesia sering menurunkan skuad muda atau pemain liga domestik karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA. Di saat itulah nilai pasar kita turun ke angka sekitar 60 miliar rupiah. Contohnya di Piala AFF 2024, Indonesia berada di posisi keempat skuad termahal karena tidak diperkuat pemain-pemain 100 miliar rupiah kita. Disinilah tantangannya. Mampukah pemain dengan harga pasar selangit ini membuktikan kualitasnya dengan trofi nyata untuk Garuda? Karena pada akhirnya, sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di atas kertas kalkulator. Jadi menurut kalian, apakah nilai pasar yang fantastis ini akan segera membuahkan trofi untuk timnas kita? Atau justru ini menjadi beban berat bagi para pemain?
Timnas Indonesia menjadi tim dengan market value tertinggi di Asia Tenggara dengan total 36,53 euro. Gokil. Bahkan ini kalau Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura digabung masih belum bisa menyamakan atau mengalahkan market value dari Timnas Indonesia. Mantap nih. Dan yang setahu gue yang paling mahal itu si Messi Hilgers ya. Dia sendiri aja market value-nya lebih besar daripada satu squad timnas Thailand. Karena dia 9 juta euro guys. Mantap nih guys. Gokil. Southeast Asia's most valuable players. Gila, kita lihat yuk. Oke guys, jadi ini adalah list ya. List pemain-pemain yang paling mahal, most valuable players di Southeast Asia nih, di Asia Tenggara guys. Dan tentunya dipimpin oleh seorang Messi Hilgers ya kan, dengan market value 9 juta euro. Berapa sih? 150 juta ya? Gimana sih? Sorry, bukan juta, maksud gua M. Dengan disumpahnya seorang Emil Audero Mulyadi, sekarang Emil Audero menduduki posisi kedua dengan market value sebesar 5 juta euro guys. Ini selanjutnya urutan 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu semuanya isinya pemain timnas Indonesia. Baru di posisi ke-9 ada Supachai Chaidet, yaitu pemain Thailand guys. Coba kita lihat dari 20 ya, dari 20 list ini ya, Indonesia itu ada berapa tuh? 8, 9, 10, 11 pemain. Ada 11 pemain Indonesia guys. Gokil. Menyala timnasku. Breaking news guys. Ada info baru nih. Berikut ya perbandingan market value antara timnas Malaysia dengan satu pemain timnas Indonesia, Messi Hilgers. Malaysia totalnya nih bukan satu pemain, total negara Malaysia pemainnya tuh 117,43 miliar rupiah yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia 2027. Sedangkan Messi Hilgers satu doang nih 156,43 miliar rupiah. Ini bener-bener ya, timnas Indonesia cuma di era sekarang doang nih yang bener-bener luar biasa gacor. Kita harus bersyukur banget ya, dengan di era Pak Erick Thohir kita bisa melihat kejayaan market value timnas Indonesia udah bantai-bantai negara lain ya. Kita harus tetap rendah hati sebagai warga negara Indonesia, dan kita harapkan, kita doakan sekali lagi untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Jangan heran kalau timnas Indonesia masuk dalam 6 besar timnas dengan market value tertinggi di Asia guys. Wow, di Asia loh, Asia bukan Asia Tenggara. Ya, seperti yang kita lihat sama-sama di gambar ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai timnas dengan market value tertinggi di Asia. Dan di peringkat pertama itu adalah Jepang dengan market value sebesar 4,8 triliun. Dan di peringkat kedua ada Korea Selatan dengan market value 2,7 triliun. Di peringkat ketiga ada Uzbekistan dengan market value 816 miliar. Lanjut peringkat keempat ada Iran dengan market value 810 miliar. Dan di peringkat kelima ada Australia dengan market value 677 miliar. Dan terakhir di peringkat ke-6 ada timnas Indonesia dengan market value 657 miliar. Ya, harusnya kita bisa menyalip nih Australia di peringkat kelima guys, karena selisih market value timnas Indonesia dan Australia ini tidak jauh. Ya, hal ini bisa terjadi karena proyek naturalisasi dari Pak Erick Thohir dan PSSI yang menyebabkan market value timnas Indonesia tuh melonjak jauh tinggi guys. Apalagi kedepannya masih ada nih beberapa nama yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI. Artinya timnas Indonesia itu berpeluang menggeser Australia dan masuk 5 besar timnas dengan market value tertinggi di Asia. Wih, ngeri. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun aku ya untuk mendapatkan berita seputar timnas Indonesia lainnya. Thank you.